Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Banjir merendam ratusan rumah. Seorang janda ditemukan tewas di irigasi. KPU Bandar Lampung kekurangan ribuan surat suara. Sejumlah logistik pemilu yang diterima KPU Bandar Lampung rupanya belum selesai jumlahnya atau masih banyak yang kurang. Ini terungkap dari hasil penyortiran dan pelipatan surat suara yang telah dirampungkan sejak 13 Januari akhir pekan lalu. Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi, pada Selasa siang mengatakan kekurangan logistik pemilu tersebut terbanyak pada surat suara pemilihan presiden yang hampir mencapai 2.000 lembar. Kekurangan surat suara DPD lebih dari 400 lembar dan surat suara DPRD Kabupaten hingga DPR RI masing-masing kurang sekitar 500 lembar. Pada pekan ini, KPU sedang fokus menghitung formulir C Pleno sebanyak 5 jenis yang masing-masing 20 rangkap untuk kebutuhan setiap TPS. Dari hasil penghitungan awal, formulir C Pleno ada yang tidak lengkap 20 lembar per ikatnya. Kalau surat suara presiden itu kita kekurangannya di 1.900 sekian. Untuk DPD kita kurang sekitar 490 sekian. Dan hampir rata-rata itu surat suara provinsi, DPR RI dan DPRD kabupaten kota itu kurang di bawah 500. Jadi kalau menghitung itu kurang rata-rata satu kota. Surat suara pemilu yang telah dilipat lebih dari 4 juta lembar untuk kebutuhan di 2.800 Surat suara pemilu yang telah dilipat lebih dari 4 juta lembar untuk kebutuhan di 2.800 tempat pemungutan suara se-Bandar Lampung. Hingga akhir pelipatan, temuan surat suara rusak terbilang minim. Jumlahnya sekitar 100-an lembar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petani tomat di Lampung Barat kini sedang bergembira sebab harga tomat di tingkat petani yang dibeli tengkulak saat ini naik tembus Rp15.000 per kilogram. Di antaranya terpantau di perkebunan tomat Desa Hanakau, Kecamatan Sukau. Para petani bersemangat memanen tomat untuk segera dijual ke tengkulak. Menurut petani, harga tomat Rp15.000 adalah jadi paling tinggi. Mereka menyebutnya sebagai sejarah baru harga tomat, sebab selama ini harga tomat di tingkat petani paling tinggi Rp10.000 per kilogram. Bahkan harga tomat pernah di bawah Rp1.000 per kilogram yang menyebabkan mereka terpuruk. Harga tomat 15 sekarang, Mas. 15? Iya. Udah berapa lama? Sekitar 1 bulanan inilah kayaknya. Harga 15 ini pernah terjadi apa gimana, Bang? Belum pernah, baru tahun ini, alhamdulillah ya. Baru tahun ini ya? Iya, tahun ini. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya paling tinggi 5.000, 4.000. Oh, ini harga 15 ini sejarah berarti? Iya, bisa dikatakan sejarah ini. Penyebab naiknya harga tomat karena banyak petani yang gagal panen dampak musim hujan. Perawatan tanaman tomat sulit saat musim hujan karena bunga dan buahnya mudah rontok. Perawatan tanaman tomat di musim hujan lebih sulit dibanding di musim kemarau. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.
Masih dari informasi harga tomat di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, harga tomat sedang jadi buah bibir emak-emak sebab bertahan tinggi sejak awal tahun lalu, yakni Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat dikeluhkan emak-emak sebab harganya naik di saat harga sayur mayur lain seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih sedang turun. Warga kini mengurangi pembelian tomat untuk menekan pengeluaran. Harga tomat sekarang berapa, Mak? 20. Oh, cabai-cabai, Mak? Cabai mah murah, ada yang 22, ada yang kalau yang gede 60. Tiap hari, Mak, ya belanja, Mak, ya? Hari kali. Dengan adanya mahal seperti ini, gimana, Mak, tanggapannya, Mak? Maunya mau turun, tapi ya gimana? Pada naik, Kalau naik gini, pembelian kita gimana, Mbak? masih seperti biasa. Standar ya? Iya, Harapan kita untuk pemerintah sendiri seperti apa sih? lebih murah lagi lah. Belanjanya lebih turun biar enak ibu-ibunya belanja. Nggak harus mengurangi pembeliannya, Mbak? Iya. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat karena pasokan dari agen menurun, sedangkan untuk pasokan sayur mayur lainnya stabil. Tomat masih mahal 20.000. 20.000. Terus itu cabai? Cabai merah 53. Yang kecil? 24. Cabai Yang yang lain? mahal 28. 28 ya. Ini biasanya pemasok dari mana, Bu? Belanjanya Iya, pemasukan dari mana biasanya? dari Bandung. Dari bandar ya? Itu, Bu, ya. Kalau biasanya tomat sehari habis berapa, Bu? Ya biasanya 50 kilo. Sekarang cuma 30 ya 5. Harga sayur mayur yang sedang turun diantaranya cabai. Pada akhir 2023 lalu, harganya sempat tembus Rp100.000. Kini turun di kisaran Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit kini di bawah Rp22.000 per kilogram. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bagi Anda pecinta jajanan tradisional, pasti tidak asing dengan makanan yang satu ini. Orang-orang biasa menyebutnya mie kuning cepet atau mie cepet, karena bentuknya yang lebih pipi dan tidak bulat panjang seperti mie pada umumnya. Jajanan ini biasanya banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional. Salah satu produsen mie cepet di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 50 kg mie. Menurut pembuatnya, tekstur mie cepet berbeda dari mie pada umumnya karena dibuat dengan bahan tepung aci sehingga lebih kenyal. Warna kuningnya berasal dari perasan kunyit. Mie ini bisa langsung dimakan dan untuk lebih sedap ditambahkan bawang merah goreng dan cabai. Pembuatannya paling rumitnya ngulenin aja sih, yang kayak dibuat pempek, ngadonin, yang itu aja sih. Dalam sehari kita bisa membuat berapa banyak mie cepet? Mie cepet itu paling kita buat itu sekitar 50 kilo lah dalam sehari. Untuk usaha kita ini sejak kapan? 95 tahun 1995. Usaha yang dirintis sejak 1995 lalu ini sudah memiliki pelanggannya sendiri. Harganya antara Rp6.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana, dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.